Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Ustazah Ayun di pembelajaran tematik, dimana kali ini kita belajar tentang tema 1 subtematika muatan ilmu pengetahuan sosial. Sebelum memulai pembelajaran, mari kita berdoa, mudah-mudahan diberi kelancaran. Berdoa mulai. Pembelajaran muatan IPS kali ini kita melanjutkan pembelajaran kemarin, yaitu tentang kondisi politik negara Asia Tenggara dan flora dan fauna endemik negara Asia Tenggara. Sebelum memulai pelajaran, kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anakku, seperti pembelajaran awal kemarin, kita sudah belajar tentang negara Asia Tenggara, di mana kita mengenal 11 negara yang ada di wilayah Asia Tenggara. Ada Myanmar, Laos, Thailand, Vietnam, Kamboja, Malaysia, Singapura, Brunei, Filipina, Indonesia, dan Timur Leste. Semua negara ini masuk menjadi negara anggota ASEAN kecuali Timur Leste. Jadi di antara 11 negara, hanya Timur Leste yang tidak menjadi negara anggota ASEAN. Untuk kali ini kita belajar tentang kondisi politik di negara Asia Tenggara. Kita harus mengetahui apa persamaan negara-negara di Asia Tenggara. Yang pertama, negara Asia Tenggara itu adalah sama-sama negara agraris kecuali Singapura, karena memang letaknya yang cukup strategis dan dilalui oleh garis khatulistiwa. Maka negara-negara di sekitar di wilayah Asia Tenggara merupakan negara tropis, sehingga menjadikan negara di Asia Tenggara adalah negara agraris kecuali Singapura, di mana Singapura ini terkenal sebagai negara industri. Yang kedua, yaitu sama-sama negara berkembang kecuali Singapura. Jadi hampir semua negara Asia Tenggara adalah negara berkembang kecuali Singapura yang merupakan negara maju karena pendapatan per kapitanya cukup besar. Yang ketiga, yaitu sama-sama negara bekas jajahan kecuali Thailand. Jadi semua negara di Asia Tenggara adalah negara yang pernah dijajah atau istilahnya sebagai negara koloni kecuali Thailand. 4. Sama-sama memiliki kondisi alam atau geografis dan demografis yang hampir sama. Saya sampaikan tadi, karena letak lintang dan garis bujurnya itu sangat berdekatan dan merupakan daerah tropis, maka secara geografis dan demografis juga hampir sama. Yang kelima, sama-sama berasal dari ras yang sama, yaitu ras Mongoloid dari induk bahasa yang sama, yaitu Indo-Austronesia. Jadi ras Mongoloid itu adalah ras yang berkulit putih dan bermata sipit. Di hampir semua negara-negara Asia Tenggara itu mempunyai asal ras yang sama. Oleh karena benar, dimulai. Kita lanjutkan dengan fakta politik negara Asia Tenggara. Kita mulai dari negara Indonesia, di mana negara Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945 dengan bendera nasional adalah merah putih. Ibu kota Jakarta. Bentuk negaranya adalah republik dengan kepala negara adalah presiden, kepala pemerintahan juga presiden. Bahasa nasional bahasa Indonesia, lagu nasional Indonesia Raya, mata uang rupiah dengan julukannya negara agraris maritim. Ada juga yang memberi julukan Jamrut Khatulistiwa karena dilalui oleh garis khatulistiwa. Negara yang kedua adalah Malaysia yang merdeka tanggal 31 Agustus 1957
dengan ibu kota Kuala Lumpur, dengan bentuk negara kerajaan atau kesultanan. Kepala negaranya adalah Sultan dengan julukan Yang di-Pertuan Agung. Kepala pemerintahan Perdana Menteri, bahasa nasional Melayu, lagu nasional negaraku, mata uang ringgit dengan julukan negeri jiran. Selanjutnya adalah Singapura yang merdeka pada tanggal 9 Agustus 1965. Ini adalah gambar benderanya dengan ibu kota Singapura, di mana Singapura merupakan negara persemakmuran Inggris atau negara bekas jajahan Inggris. Dengan kepala negara presiden, kepala pemerintahan perdana menteri, bahasa utama adalah bahasa Inggris. Karena di Singapura itu banyak penduduk aslinya adalah Melayu, maka selain bahasa Inggris juga bahasa Melayu dan Mandarin atau bahasa, karena banyak pendatang dari Cina. Lagu nasional Majulah Singapura dengan mata uang dolar Singapura serta mendapat julukan negeri singa atau 1001 larangan, karena memang di Singapura itu adalah merupakan negara yang sangat tertib dan disiplin, sehingga banyak aturan-aturan yang menjadikan negara ini menjadi negara yang cukup maju. Selanjutnya adalah Thailand. Thailand adalah salah satu atau satu-satunya negara di Asia Tenggara yang tidak pernah dijajah. Dengan ibu kotanya Bangkok, bentuk negaranya adalah kerajaan, di mana kepala negara raja, kepala pemerintahan perdana menteri, bahasa nasional bahasa Thai, lagu nasional Plan Chat Thai dengan mata uang baht dan mendapat julukan gajah putih. Selain gajah putih, Thailand juga merupakan lumbung padi di Asia. Tidak hanya Asia Tenggara tapi juga di Asia, dan juga mendapat julukan negeri piramida, negeri pagoda. Selanjutnya adalah negara Filipina. Ya, ini gambarnya dengan merdeka tanggal 4 Juli 1946. Ibu kota Manila. Bentuk negaranya adalah negara republik sama seperti Indonesia. Kepala negara presiden, kepala pemerintahan juga presiden, dengan bahasa nasional bahasa Tagalog dan juga bahasa Inggris. Lagu nasional Lupang Hinirang, mata uang peso dengan julukan Mutiara Laut Orient, atau ada juga yang mengatakan Filipina itu merupakan The Green Revolution atau negara revolusi hijau, karena di negara Filipina inilah banyak sekali dilakukan penelitian, terutama penelitian tentang bidang pertanian. Selanjutnya adalah negara Brunei Darussalam yang merdeka pada tanggal 1 Januari 1984 dengan ibu kota Bandar Sri Begawan. Kepala negaranya, karena bentuk negaranya adalah kerajaan atau kesultanan, maka kepala negaranya adalah sultan, kepala pemerintahan juga sultan, dengan bahasa nasional bahasa Melayu. Lagu nasional adalah Allah Peliharakan Sultan, mata uangnya adalah dolar Brunei, dan julukannya adalah negeri petrodolar, karena penghasilan negeri Brunei itu berasal dari sektor minyak, ya. Jadi merupakan negara yang kaya di Asia Tenggara. Selanjutnya kita lanjutkan ke fakta politik negara Asia Tenggara yang lain, yaitu Vietnam, di mana Vietnam merdeka pada tanggal 2 September 1945. Ini gambarnya, ya, dengan ibu kota Hanoi. Kepala negaranya adalah presiden, kepala pemerintahan adalah perdana menteri, bahasa nasional bahasa Vietnam, lagu nasional Tin Quan Cha, dan mata uang Dong. Negara Vietnam ini merupakan negara sosialis komunis yang ada di Asia Tenggara dengan julukan negeri naga biru, ya. Selanjutnya adalah negara Laos, ya, yang merdeka pada tanggal 19 Juli 1949. Ini gambarnya, benderanya dengan ibu kota Vientiane, kepala negara presiden, kepala pemerintahan perdana menteri,
bahasa nasionalnya bahasa Laos, lagu nasional Peng Sat Lao Mata Uang Kip, dan julukannya adalah The Landlocked Country atau negara terkunci, karena negara ini memang tidak mempunyai perairan bebas atau juga mendapat julukan 1000 gajah. Jadi Lao itu artinya gajah ya. Negara selanjutnya adalah Kamboja yang merdeka pada tanggal 9 November 1953 dengan ibu kotanya adalah Phnom Penh. Bentuk negaranya adalah kerajaan dengan kepala negara raja dan kepala pemerintahan perdana menteri. Bahasa nasional adalah Khmer dengan lagu nasional Nogores Mata Uang Riel, serta mendapat julukan negeri kedamaian dan kemakmuran. Mengapa demikian? Karena negara ini ya, negara Kamboja ini merupakan ada julukan sebagai neraka dunia karena mengalami perang yang cukup berkepanjangan, sehingga ketika Kamboja merdeka dinamakan negeri kedamaian dan kemakmuran. Selanjutnya adalah negara Myanmar yang merdeka pada tanggal 4 Januari 1948. Ini gambarnya dengan ibu kota Naypyidaw, kepala negara presiden, kepala pemerintahan presiden dengan bahasa nasional bahasa Myanmar. Lagu nasional adalah Kabamakai Mata Uang Kiat Myanmar dengan julukan negeri pagoda emas. Dan yang terakhir adalah negara Timur Leste, di mana keluar dari Indonesia pada tanggal 30 Mei 2020 ya, dengan ibu kota Dili, kepala negara presiden, kepala pemerintahan perdana menteri, bahasa nasional bahasa Portugis, lagu nasional Patria, mata uang dolar Amerika dengan julukan Bumi Lorosai. Jadi perlu kalian ketahui bahwa negara Timur Leste ini merupakan negara yang awalnya menjadi salah satu provinsi di Indonesia. Jadi negara ini keluar ya, atau memerdekakan dirinya dan tidak menjadi wilayah Indonesia pada tahun 2000 dinyatakan merdeka, seperti itu. Selanjutnya kita lanjutkan ke flora dan fauna endemik yang ada di Asia Tenggara. Jadi kalian tahu apa itu flora? Jadi flora adalah berbagai jenis tumbuhan yang tumbuh di suatu wilayah tertentu. Kalau fauna adalah berbagai jenis hewan yang hidup di suatu wilayah tertentu. Endemik adalah gejala yang dialami organisme untuk menjadi unik pada satu lokasi geografis tertentu. Flora fauna endemik maksudnya adalah suatu jenis tumbuhan atau hewan khas yang ada di suatu wilayah yang jarang ditemukan di wilayah lain. Jadi karena letak geografisnya, demografisnya, sehingga flora dan fauna yang ada di Asia Tenggara itu cukup beraneka ragam dan memiliki ciri khas masing-masing. Ini adalah flora fauna endemik negara Asia Tenggara ya. Jadi ciri khas di masing-masing negara. Kita mulai dari Indonesia. Jadi flora ya, endemik yang hanya bisa ditemukan di Indonesia ada anggrek hitam, bambu manggong, kayu eboni, sawu kecik, sagu, matoa, bunga bangkai, kayu cendana, dan kayu kepo. Sedangkan untuk faunanya atau binatangnya ada rusa bawean, banteng Jawa, rangkong papan, kasuari, penyu hijau, badak Sumatera, owa Jawa, jalak Bali, orangutan, dan burung cendrawasih. Sekarang kita lanjut ke negara Malaysia. Apakah flora endemik yang ada di Malaysia? Ada asam keranji, cempaka, cempaka kuning, dadap, daun kentut, lamtoro, merbau, patah tulang, sambung darah, dan sebagainya. Kemudian untuk faunanya ada baning, kemudian bulus, garangan Jawa,
harimau Malaya, ketung, katak, rabi-rabi hutan, dan sebagainya. Bagaimana dengan negara Singapura? Flora yang ada di negara Singapura ya, yang merupakan ciri endemiknya adalah pohon saga, pohon Kamboja, tembusu, dan bougainville. Sedangkan faunanya ada bulus, ketung, kepala timah, dan lembat. Thailand. Nah, ini flora endemik di Thailand. Ada pohon recapruk, tengguli, dan mangrove. Sedangkan faunanya ada gajah, kucing batu, kukang, ya, benggala, kukang benggala, tupai, dan selada. Bagaimana dengan flora fauna endemik di Filipina? Ya, floranya ada jeruk kalamansi, juhar, yakal, apitong, ipil, mayapis, banyan, dan launan. Faunanya ada tarsius, betet kelapa, blekok, sawah, elang ikan kepala, tawaro, dan kuya. Brunei Darussalam. Floranya meranti merah, meranti kuning. Sedangkan fauna ada cupang Brunei, pelanduk kancil, atau Rhacoparus nigropalmatus bahasa latinnya. Vietnam. Flora yang ada di Vietnam ada bambu, pinus, dan mangrove. Sedangkan faunanya babi batang, musang rase, pelanduk kecil, macan tutul. Laos. Flora endemik di Laos ada bambu, liana, dan rotan. Sedangkan faunanya ada macan kumbang, harimau, gajah, dan macan. Kita lanjut ke negara Kamboja. Flora endemiknya ada palma borasus, lamtoro, daun jinten. Faunanya kita tahu kukang keldil, seladang, dole, burung belibus, kuau, dan itik liar. Myanmar. Flora endemiknya ada pohon X, pinus, tumbuhan paku, dan tumbuhan padauk. Faunanya babun, babi hutan, kijang, serau, dan merak hijau. Timur Leste ya, yang terdekat dengan Indonesia di bagian selatan. Flora endemiknya ada cendana, Eucalyptus alba, Tamarindus indicus, kayu merah, kayu jati, dan anggrek. Sedangkan faunanya ada kuskus, rusa, babi hutan, biawak, kakoak, lori, dan kakak tua. Itu flora fauna endemik yang ada di negara Asia Tenggara. Jadi untuk pembelajaran kali ini, selain kita belajar tentang fakta politik di negara Asia Tenggara, kita juga belajar tentang flora fauna endemik yang ada di Asia Tenggara. Demikian anak-anakku, pembelajaran kali ini sebagai subtema 3 materi terakhir untuk pembelajaran tema 1. Sebagai bahan latihan, kamu kerjakan soal yang ada di buku pena di soal subtema 3 muatan IPS nomor 1 sampai 5. Jawabannya saja kalian tulis di lembaran kertas. Selamat belajar, mudah-mudahan Allah memudahkan segala niat baik kita. Ustaz akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.